Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ibu-ibu. Beliau itu ketika ada masalah, itu terus baca Al-Quran. Kadang beliau itu menemukan solusi di permasalahannya itu. Nah, waktu itu, ini ada di YouTube kok kalau mau nyari. Waktu itu ibu itu punya masalah dengan suaminya. Seperti biasa, beliau itu baca Al-Quran. Terus terfokus ke surat Al-Hajj ayat 19. Al-Hajj surat ke 22 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Hadzani khasmani, ini dua orang yang saling bertengkar. Ikhtasamu fi rabbihim, yang bertengkar mengenai Tuhan mereka. Falladzina kafaru, maka orang yang kafir, qutti'at lahum thiyabum min nar, dipotongkan bagi mereka pakaian dari api neraka, yusabbu, dan disiramkan, min fawqi ru'usihim, dari atas kepala mereka, al-hamimu, air yang mendidih. Jadi si ibu itu nangis habis itu. Ini yang kafir siapa? Kan yang bertengkar kan antara dirinya dengan suaminya kan. Nah, pernah dengar ada hadis dari Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Nasai. Jadi ketika ada seorang suami marah atau istrinya lagi marah, terus perempuan itu berkata, ini tanganku, sesungguhnya aku tidak mampu mengejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Pernah dengar hadis itu enggak? Jadi ada hadis yang diriwayatkan Imam Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Jadi Rasulullah bersabda awalnya, maukah aku kasih tahu siapa perempuan yang ya laki-laki perempuan yang menjadi ahli surga. Nah, terus di bagian akhir ditunjukkan siapa sih perempuan yang ahli surga itu, adalah perempuan yang allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adzuqu ghamdan hatta tardha. Jadi ketika suaminya marah atau dia yang marah, terus dia mengatakan, ini tanganku, silahkan pukul sampai engkau ridho kepadaku. Nah, mungkin ibu itu ingat itu, akhirnya beliau minta maaf ke suaminya. Nah, hikmahnya banyak orang yang nggak paham yang dibaca, akhirnya nggak merasa tersindir kan, ketika membaca Al-Quran. Ya, wallahu alam. Tapi waktu jawabannya itu beliau nggak membahas hadis ini. Itu asumsi saya.
Apa mungkin beliau teringat dengan hadis ini? Ya, yang jelas ibu itu waktu baca Al-Hajj ayat 19 tadi, terus karena kan ini ada dua orang yang lagi bertengkar dan salah satunya kafir kan gitu. Nah terus yang buat nangis itu siapa di antara suaminya dan dia yang berstatus kafir kan gitu. Nah terus akhirnya beliau minta maaf karena merasa ditegur oleh ayat Al-Quran ini. Nah terkadang kan banyak orang Islam yang padahal di Al-Quran itu banyak teguran, tapi hikmahnya dia nggak paham, nggak merasa ditegur. Seperti di surat Al-Furqan ayat 30. Tentang apa itu? Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala, dan berkata ar-rasulu, seorang rasul. Nah, ini ma'rifat atau nakirah? Ar-rasul nakirah atau ma'rifat? Tandanya apa? Alif lam. Berarti khusus apa umum? Khusus. Padahal kalau ngomong rasul kan bisa ABCD ya. Berarti ini rasulnya spesifik. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal qur'ana, Al-Qur'an ini, mahjuron, sesuatu hal yang apa? Diremehkan, tidak diperdulikan, diacuhkan. Nah, kalau dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran, di situ yang dimaksud mengabaikan Al-Quran itu ada 3 level. Yang pertama, tidak membacanya sama sekali. Nah, itu mengabaikan. Terus yang kedua, membaca tapi tidak paham. Itu termasuk mahjuron. Yang ketiga, membaca iya, memahami iya, tapi tidak mengamalkan. Nah, agar tidak masuk mahjuro, ya membaca ya, memahami ya, dan mengamalkan. Gitu ya. Dari sini ada pertanyaan. Nah, karena banyak yang nggak paham, disindir oleh Allah melalui Al-Quran, ya nggak merasa tersindir kan. Nah, itu salah satu hikmahnya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Ada. Mudhaf ilaih, ini cut. Nah, sekarang kita bahas nahwu. Jadi kalau yang dengar dari YouTube, paling nggak dari tadi kan ada hikmahnya. Nah, sekarang bahas nahwu, jadi bahasanya agak berat. Mudhaf ilaih i'rabnya apa? Jer. Pertanyaannya kenapa jer? Betul, tetapi ulama nahwu itu kenapa jer nggak berhenti sampai di situ? Belum diajarkan. Oke. Yang menjadi kalimat isim dibaca jer itu alasannya ada berapa? Ada 3. 1 masuk huruf jer, yang kedua mudhaf ilaih, ya. Terus yang ketiga tawabi, ya. Oke, itu ada di halaman 80, bisa dibuka halaman 80. Ini nanti dibahas. Enggak, ini nanti dibahas. Kenapa mudhaf ilaih dibaca jer? Halaman 80. Mahfuzat adalah isim yang dibaca
khofat atau jer. Mahfudhot atau isim yang dibaca jer ada 3 macam. 1, mahfudhun bil harfi, dibaca jer karena apa? Kemasukan huruf jer. Yang kedua, mahfudhun bil idhofah, dibaca jer karena idhofah mudhof ilaih. Yang ketiga, tabi lil mahfudhi, jadi karena mengikuti, bisa naat, bisa atof, bisa taukid, bisa badal. Yang sering kita bahas adalah naat. Huruf jer ingat apa aja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali, wawu, bata. Alhamdulillah paling enggak kosamnya ingat ya. Kosam itu artinya apa? Sumpah. Contohnya apa? Wallahi wal asri watini. Tallahi. Oke. Sedangkan yang dibaca khofat halaman 81 karena idhofah, contohnya apa? Pelayannya Zaid, gulamu Zaidin. Pelayannya Zaid. Itu mudhaf ilaih enggak? Zaidinnya. Ya, untuk itu Zaidin. Ya, berarti Zaidin i'rabnya apa? Kenapa jer? Karena mudhof ilaih, bukan karena tadi. Ya, tapi kan spesifiknya karena mudhof ilaih kan? Ya. Terus, apa? Belum tentu kasroh. Jer kan belum tentu kasroh kan? Nah, bisa ya non. Oke. Isim yang dibaca khofat karena idhofah ada 2. Nah, ini mengira-ngirakan. Yang diperkirakan dengan makna lam, artinya li. Pelayan Zaid. Bisa enggak pelayan milik Zaid? Jadi yang mengejerkan itu mengira-ngirakan huruf jerli. Kebayang nggak? Oke. Contohnya tadi apa? Gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Sepakat Zaidin jer? Ya, karena apa? Karena mudhof ilaih. Yang menjadi pertanyaan, jadi karena di Al-Quran, teks Arab, hadis pun mudhof ilaih pasti jer. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, yang mengejerkan itu apa? Nah, terus ulama nahwu berpendapat di sini mengira-ngirakan huruf jer, antara lain li, min. Kalau nggak salah ada 3, adanya 2. Saya agak lupa. Paling enggak ya paling enggak 2 ini. Li sama min. Li artinya apa? Milik. Min artinya apa? Dari. Jadi jarnya mudhof ilaih itu mengasumsikan menyimpan 2 huruf jar ini. Gulamu Zaidin artinya apa? Pelayannya Zaidin, Zaid. Berarti ini menyimpan yang pas mana? Li, pelayan milik Zaid. Nah, yang mengejarkan itu adalah
li yang dikira-kirakan. Contoh Rasulullah. Ini mudhaf ilaih enggak? Mudhaf ilaih enggak? Ini yang tepat mana? Misal utusan dari Allah. Ya. Bisa difaham? Dari. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita bahas kenapa Rasulullah. Lain lagi. Kenapa, Pak? Oh ya. Ya. Karena mudhaf ilaih. Ya, kalau dari segi misal itu dikaitkan sama sini, ya berarti seolah-olah menyimpan makna min kan, dari kan. Nah, tinggal pemahaman tekstual atau kontekstual. Kalau tekstual kan ya apa adanya. Jadi dalam ilmu hadis, ilmu Al-Quran itu ada penafsiran tekstual dan kontekstual. Pernah dengar hadis Bani Quraidah? Jadi ada hadis gini. Hadis. La yusollianna. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Rasulullah pernah bersabda gini pada Yaumal Ahzab, la yusollianna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Rasulullah bersabda gini, kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Fa'adraka ba'dhuhumul asra fit thariq. Terus ada sebagian sahabat yang di jalan khawatir waktu asar akan habis. Terus mereka daripada nanti sampai sana waktunya habis, terus mereka sholat. Faqala ba'dhuhum, sebagian berkata, la nusolli hatta na'tiyaha. Kami nggak akan sholat asar sampai benar-benar di Bani Quraidah. Jadi ada yang sholat di jalan, ada yang sholat benar-benar di Bani Quraidah. Karena Rasulullah bersabda, la yusollianna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan salah seorang kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lam yurid minna dzalik. Rasulullah maksudnya enggak seperti itu. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang itu berargumen, nanti kalau kita yang sholat asar sampai di Bani Quraidah, ini kan sesuai dengan perintahmu, ya. Nah, terus yang sholat di jalan, kami khawatir kalau sampai di Bani Quraidah waktu sholat asar habis. Ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, falam yu'annif wahidan minhum. Rasulullah tidak menyalahkan satupun. Dua-duanya benar.
Nah, dari situ ada dalam ilmu hadis itu pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Kalau secara tekstual, ya benar-benar sholat di Bani Quraidah, kontekstual ya, tekstual. Kalau kontekstual, aslinya gini, Rasulullah itu pingin kalian jalannya jangan pelan-pelan, kalian jalannya cepet, jadi bisa sholat asar di Bani Quraidah. Nah, itu yang pemaknaan hadis secara kontekstual. Kalau secara tekstual, ya benar sholat asar di Bani Quraidah meskipun waktunya habis. Katakanlah seperti itu kan itu. Nah, ekstrim nggak perbedaannya tuh? Sholat di jalan sama sholat di Bani Quraidah. Ya beda banget kan? Tapi kan Rasulullah nggak menyalahkan. Artinya perbedaan itu belum tentu ada yang salah. Kan sekarang orang Islam kan banyak, kamu beda, kamu salah, aku yang benar. Lah itu yang menjadi masalah kan di situ. Padahal dari sini kita bisa belajar bahwa beda belum tentu salah. Ya, wallahu a'lam. Terus cincin besi. Contoh mudhaf ilaih enggak? Ya, cincin dari besi. Ya, berarti itu menyimpan makna min. Kursi jati. Kursi dari kayu jati. Itu ada di halaman 82. Yang diperkirakan dengan makna min, contohnya saubu khazin, baju sutra, baju dari sutra. Babu sajin, pintu jati, pintu dari pohon jati. Khotamu hadidin, cincin besi, cincin dari besi. Naat itu apa artinya? Sifat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim itu sifat bukan? Mensifati siapa? Allah. Allah hirapnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jer. Kenapa? Ya. Enggak, alasannya bukan itu. Bukan, alasannya bukan huruf jer. Allahi dibaca jer karena apa? Apa? Objek. Objek istilahnya apa? Maf'ul bih i'rabnya apa? Maf'ul bih kok jer. Nasab. Kalau maf'ul bih itu istilahnya objek. Kalau objek itu pasti ada kata kerjanya enggak? Mana mungkin ada objek kalau enggak ada kata kerjanya? Kenapa? Bismillah kok sami. Bismillah, Allahi Rabbnya apa? Apa? Karena Masya Allah, jer karena mudhaf ilaih. Iya enggak? Bismi, minya jer karena apa? Karena ada huruf jer bi. Allahi dibaca jer karena apa? Mudhaf ilaih. Rahman Rahim sifatnya Allah bukan? Rahman Rahim dibaca jer karena naat. Dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim 3 alasan dibaca jer ada semua enggak di situ? Iya kan? Huruf jer, mudhaf ilaih, tawabi ya. Tawabi salah satunya naat gitu. Bismi itu mudhaf. Mudhaf ilaih. Naat ke siapa? Allah.
Kalau Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, ya enggak? Mengikuti. Ya, ya. Ada pertanyaan? Oke. Ya. Tasrif. Ya. Kenapa? Sama. Iya. Itu akar katanya. Akar katanya dari itu kalau tasrifil madinya. Isim itu. Nah, pertanyaannya kenapa bismillah itu pakai alif enggak? Enggak, bisminya. Tapi kok di surat Al-Alaq itu ada alifnya enggak? Coba dicek. Al-Alaq. Hah? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alaq. Surat Al-Alaq. Ya, Iqra. Ada alifnya enggak bisminya? Lah bismillahirrahmanirrahim ada alifnya enggak? Enggak ada. Sudah pernah dibahas belum? Ya, ada. Sebagian ahli Quran itu berpendapat bahwa karena bismillahirrahmanirrahim itu sangat sering ditulis, bahkan sangat sering untuk dilafalkan. Untuk itu dari segi kepraktisannya, aslinya itu ada alifnya, itu isim, ya enggak? Bi ismi kan gitu. Nah, tapi untuk khusus bismillahirrahmanirrahim itu alifnya ditiadakan ya karena untuk kepraktisan aja. Tapi alasan benernya wallahu a'lam bishawab. Kan seperti surat Nabi Sulaiman itu kan? Iya enggak? Ke Bilqis itu kan bismillahirrahmanirrahim, iya enggak? Nah, ya karena bismillahirrahmanirrahim itu sering ditulis, sering dilafalkan sebagai kepraktisannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mudhaf, i'rabnya apa? Mudhaf bisa nasab enggak? Bisa. Mudhaf enggak bisa nasab. Kita sepakati lafadz Rasulullah saya. Oke. Misal qala oke. Terus terus ini bacanya gimana? Rasul, kenapa Rasulu? Fa'il i'rabnya rafa. Ra'a itu artinya apa?
Rasulullah. Kenapa? Maf'ul bih i'rabnya apa? An rasuli. Kenapa? Jer, karena ada huruf jer ya. Harful jar. Yang terakhir ini agak sulit. Ini bacanya apa? Kenapa? Nah, ini kenapa? Kenapa nasab? Tidak. Kesimpulannya apa? Kalau mudhof itu mu'rab, dia bisa berubah-ubah. Kalau mudhof ilaih itu sudah ngunci. Ini pakai 1, 2, 3, 4. Ini semuanya Allahi. Ya. Karena Allah itu sebagai apa? Mudhof ilaih, dan ini sudah dikunci jer. Ya, ini yang namanya mudhof. Nah, yang mudhof itu mu'rab, dia bisa berubah-ubah. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jer. Tetapi ketika dia kemasukan munada, maka mudhof wajib nasab. Contohnya yang terakhir ini, ya Rasulullah. Itu harus ya. Kalau ya Rasulullah itu salah. Itu ada di mana? Bentar. Ada enggak sini? Ya. Dibuka halaman 75. Mu'rab, dia berubah-ubah. Babul munada. Ini tak tulis nanti. Oh, ini sudah saya bahas, pernah saya bahas. Munada itu apa? Panggilan. Wal munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. Yang pertama mufrad alam. Yang kedua nakiroh maqsudah. Yang ketiga nakiroh ghairu maqsudah. Yang ke berapa? 4 al-mudhaf. Lah ini munada mudhaf dibaca dor nasab wal musyabbah bil mudhaf. Tidak ada. Kalau kasroh mungkin ada, tapi kalau jer nggak ada, harusnya nasab. Oke. Bab munada. Munada itu ada apa? Panggilan. Munada itu ada 5. Mufrad alam. Mufrad itu apa? Tunggal. Alam spesifik. Contoh Zaid. Kenapa? Ya kayak alamat tanda, maksudnya sudah Zaid, maka jadi sudah spesifik. Itu namanya mufrad alam. Yang kedua nakiroh maksudah. Nakiroh itu apa? Umum. Terus yang ketiga nakiroh ghairu maksudah. Apa bedanya nakiroh maksudah sama ghairu maksudah? Kayaknya saya pernah bahas. Umum tapi yang dimaksud sama umum yang tidak dimaksud.
Contoh, langsung aja. Ada orang jual mangga. Ada orang jual mangga. Terus di situ ada mas-mas, orang laki-laki nawar. Berapa ini? Ini 50.000. 40 boleh enggak? Enggak boleh. Akhirnya laki-laki itu pergi. Di situ ada 5 orang laki-laki. Terus penjual itu bilang, "Mas, yang dipanggil itu yang habis nawar atau yang lain?" Itu namanya nakiroh sudah. Mas itu umum apa khusus? Umum kan, mas itu umum. Tapi berhubung yang dipanggil itu mas-mas yang nawar, nah itu namanya nakiroh maksudah. Umum tapi ada yang dimaksud spesifik. Nah, contoh yang nakiroh ghairu maksudah. Ada orang kecemplung sungai. Di situ ada 10 orang laki-laki. Mas, tolong, spesifik nggak yang minta tolong ke A, B, C, D, E? Nah, itu namanya nakiroh ghairu maksudah. Masih umum dan umum lagi, nggak spesifik gitu kan. Nah, misal ada di situ ada 10 orang, pakaiannya merah, kuning, biru, hitam. Terus yang kecemplung itu ditolongin yang baju hitam. Ternyata dia sudah, aku maunya ditolong yang merah, aku nggak mau kamu. Oh, malah dicemplungin kan gitu. Oke, nah itu antara nakiroh maksudah sama nakiroh ghairu maksudah. Rojulun, nakiroh atau ma'rifat? Rojulun. Mufrad itu. Rojulun artinya apa sih? Laki-laki. Itu spesifik atau umum? Umum, berarti nakiroh. Zaid, nakiroh ma'rifat? Ma'rifat, itu isim alam ya. Oke. Terus mudhaf, contohnya Rasulullah ya. Oke. Terus yang terakhir musyabah bil mudhaf. Nah, ini dampak terhadap nahwu. Halaman 75, sekarang 76. Baliknya. Adapun mufrad alam dan nakiroh maqsudah, keduanya mabni dhammah tanpa tanwin. Jadi kalau mufrad alam Zaid dan nakiroh maqsudah itu di dhammah tapi tidak boleh di tanwin. Contohnya Zaidun. Itu mufrad alam, ya enggak? Ya Zaidu. Enggak boleh ya Zaidun, enggak boleh. Ya Zaidan, enggak boleh. Karena apa? Mufrad alam. Yang kedua, rojul. Rojul itu laki-laki atau nakirah atau ma'rifat? Rojul. Nah, yang dibaca dhammah tidak boleh ditanwin itu yang nakirah maqsudah. Ya rojulu. Harus kan ini babnya bab nida. Iya kan? Jadi kalau maksudah itu sudah spesifik atau belum? Ya, maksud itu ada yang dituju. Dampak i'rabnya dhammah tidak boleh ditanwin. Terus yang ketiga harus dibaca nasab, bukan yang lain. Contoh ya rojulan. Ini maksud nakiroh atau ma'rifat rojulan? Maksudah atau ghairu maksudah? Ghairu maksudah. Ya. Kalau nakiroh ghairu maksudah i'rabnya nasab. Kalau nakiroh maksudah i'rabnya mabni dhammah, tidak boleh ditanwin. Enggak boleh ya Zaidun, enggak boleh. Nah, terus yang kedua ya Abdallah, itu contoh apa?
Contoh yang Abdullah itu apa sih? Hamba Allah. Itu tarkibnya apa? Mudhof ilaih. Harus abdanya harus dibaca nasab. Kenapa nasab? Karena mudhof menjadi munada. Puyeng. Ya nanti saya ulangi lagi kalau bingung. Emang nahwu ini. Bentar. Abdullah itu mudhof ilaih enggak? Oke. Mudhof itu wajib dibaca nasab ketika kapan? Ketika menjadi munada. Aslinya kan Abdullah. Ya kan Abdullah, Abdun, mudhof itu kan bisa Abdullah, Abdillah, Abdullah. Tapi ketika dia kemasukan ya, maka wajib nasab. Yang terakhir ya tolian jabalan, ini musyabbah bil mudhof, ini agak ribet, agak rawan, jadi di skip dulu. Tambah ngantuk lagi. Bukan. Ini mudhof ilaih. Oh. Kayaknya Pak Farhani pingin banget naat manut, bentar saya carikan. Kebayang nggak? Ya, kebayang pusingnya. Nggak apa-apa, kan baru pertama kali dibahas. Biasanya kan kalau pertama kali dibahas, pusing kan biasa. Kalau pertama kali dibahas, nggak pusing, nah, itu luar biasa. Mufrad alam, contohnya apa? Zaitun. Ketika menjadi munada, i'rabnya apa? Mabni dhammah tidak boleh ditanwin seperti nakiroh. Kok nakiroh zaitun? Nakiroh maksudah apa nakiroh ghairu maksudah? Nakiroh zaitun. Nakiroh maksudah. Kalau nakiroh ghairu maksudah, i'rabnya apa? Nasab seperti selain nakiroh ghairu maksudah, yang dibaca nasab apa aja? Mudhof dan syibhul mudhof. Bukan, beda lagi nih. Syibhul mudhof memang agak rawan, jadi belum pernah, kayaknya belum pernah saya bahas. Tapi bisa kebayang ya, intinya mudhof ketika kemasukan ya nida wajib dibaca. Kita praktekkan. Surat An-Nisa ayat 153. Surat An-Nisa surat ke berapa? 4 ayat 153. Saya nggak bahas full ya, untuk menyingkat waktu intinya fokusnya aja. Yas'aluka ahlul kitabi. Ahlul kitab itu tarkib idhofah bukan? Ya. Ahlu i'rabnya apa? Kenapa Rafa? Kenapa? Hah? Ya sama kayak itu, tapi apa? Dibaca Rafa karena
Karena itu kok fi'il. Fa'il, kalau ada alifnya fa'il. Fa'il itu artinya apa? Pelaku. Pelaku dengan objek, duluan pelaku apa objek dalam bahasa Arab? Di sini gimana? Yas'aluka ahlul kitabi. Sa'ala artinya apa? Ka kepadamu. Siapa yang bertanya kepadamu? Ahlul kitabi. Di belakang. Kenapa di belakang, Pak? Teorinya itu, jadi memang biasanya kata kerja dulu, habis itu fa'il, habis itu maf'ul bih. Iya enggak? Kata kerja, subjek, objeknya. Tapi di sini kan kata kerja, objek, subjek. Nah, kalau dalam istilah ilmu balaghah itu ada kaidah taqdimu ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Maf'ul bih itu akhir apa awal? Umumnya akhir. Tapi diawalkan, nah itu ada kaidahnya namanya taqdimu ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya di akhir. Itu banyak faedahnya. Antara lain litahammum, untuk menarik perhatian terkait objek itu, atau litakhassus, karena objek itu sangat khusus, untuk itu dibuat lebih awal gitu. Litahammum, litakhassus, setidaknya ada 4 sih, tapi kebanyakan 2. Contoh gini, saya makan tomat dengan tomat itu saya makan. Beda kan? Kalau saya makan tomat, ya saya bisa makan yang lain, makan nasi dan sebagainya. Tapi tomat itu saya makan, berarti kan mau menekankan si tomat itu. Nah di sini pun seperti itu. Yas'aluka ahlul kitabi, bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Siapa yang bertanya? Ahlul kitabi. Ahlu i'rabnya apa? Kenapa rafa? Karena fa'il. Al-kitab i'rabnya apa? Kenapa jar? Apa? Apa? Mudhaf ilaih. Kok maf'ul bih? Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih. Enggak, saya yakin yang dimaksud itu mudhaf ilaih, tapi keluarnya maf'ul bih kan itu. Kenapa? Oh iya, ya. Kalau ujiannya tes tulis enggak mengenal perasaan kan gitu. Sudah. Terus di surat Al-Maidah surat ke 5 ayat 15 halaman 110. Di situ ada apa? Awal ayat apa Bu Yosi? Ya ahlal kitabi. Ahla i'rabnya apa? Rafa. Rafa kok fathah? Nasab. Kalau rafa itu dhamma. Kenapa nasab? Apakah semua yang kemasukan huruf nida dibaca nasab? Tidak. Contohnya mufrad alam. Tetap.
mabni dhammah, mabni dhammah tanpa tanwin. Kalau ditanya ahlal kitab, ahla i'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Karena ini mudhof yang kemasukan ya nida munada. Ya. Sudah. Bentar, ini kok enggak ketemu 57. Bentar. 5. Oh, ketemu ya 57 ya. Nama 57. Kalau kemasukan ini 65. Terus sekarang Al-Maidah 65. Sama Al-Maidah. Ayat 65. Sudah ketemu? B. Oke. Saya tanya Pak Febi, ahla kitabi, ahla i'rabnya apa Pak? Atau yang lain wis enggak apa-apa. Karena ya betul nasab. Kenapa nasab? Ya nida nggak bisa. Ada yang tahu? Hah? Karena ada anna. Anna itu sama dengan inna pengamalannya. Innallah ha. Allah ha i'rabnya apa? Hah? Innallaha. Allah ha i'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Karena ada inna. Nah, inna punya teman di mana aja? Bisa dibuka di halaman 43. Sudah ketemu halaman 43? Ada inna, ada anna, ada lakinna, ada ka'anna, ada laita, ada la'ala. Itu saudara-saudaranya inna. Dampaknya apa? Menasobkan isim. Insya Allah pekan depan kita bahas yang menasobkan isim. Apa? Inna, ana, lakinna, ka'ana, laita, la'ala. Contoh, innallaha. Allaha i'rabnya apa? Enggak ada di situ. Kenapa nasab? Ada inna. Lah bawahnya laita amron. Amron dibaca. Kenapa nasab?
Ada laita. Kenapa gitu? Karena laita saudaranya inna. Ana masuk saudaranya inna enggak? Nah, saudaranya. Jadi sama-sama menasobkan isim. Itu yang menjadi alasan walau anna ahlal kitabi. Ya, tadi ya di halaman 6 di ayat 65. Walau anna ahlal kitabi, ahla irabnya apa? Kenapa nasab? Karena menjadi isimnya anna. Temannya apa? Inna, anna, laita, lakinna, la'alla, ka'anna. Hafalannya jangan ikut urutan itu ya, ikut urutan saya ya. Inna, anna, laita, lakinna, laita dulu. Di nomor ini nggak apa-apa. Iya, soalnya hafalan saya sudah kayak gitu. Inna, anna, laita, lakinna, inna, anna, laita, lakinna, la'alla, ka'anna. Soalnya kalau ini pakai ini hafalan saya yang dulu artinya takut ada yang itu. Ya. Nah, ya. Oh ya, enggak apa-apa. Inna anna. Enggak apa-apa. Kita pakai 3-3. Inna anna laita. Inna anna laita. Inna anna laita. Dibalik laita anna inna. Inna anna laita. Inna anna laita. Inna anna laita. Inna anna laita. Lakinna la'alla ka'anna. Lakinna la'alla ka'anna. Lakinna la'alla ka'anna. Inna anna laita lakinna la'alla ka'anna. Nah, ini pekan depan insya Allah kita bahas lebih detail. Artinya itu yang berfungsi sebagaimana inna. Innallaha anna ahlal kitabi. Nah, kenapa? Ya karena 6 itu fungsinya sebagaimana inna, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Gitu ya. Anna ahlal kitabi, ahla irobnya apa? Kenapa nasab? Karena ada anna. Tanda nasabnya apa? Fathah. Terus yang ada lagi enggak pertanyaannya? Terus di ayat 68 bawahnya. Qul ya ahlal kitabi. Ahla irabnya kenapa nasab? Ya. Ya. Apakah semua yang kemasukan ya nasab? Tidak. Kena lebih spesifiknya apa? Nasabnya karena apa? Enggak. Oh, enggak terserah juga. Yang dhammah tidak boleh ditanwin itu di mana tadi? Ada 2 kok. Sama? Bukan. Yang rofa, yang dhammah tapi tidak boleh ditanwin. Mufrad alam dengan nakirah maqsudah. 2 itu yang nanti ketika kemasukan ya dibaca dhammah tidak boleh ditanwin. Ya, selainnya harus dibaca nasab. Tidak terserah juga, harus dibaca nasab.
Tapi nakiroh, contohnya rojulun, itu kan nakiroh. Ya kayak tadi emas, emas kan nggak bisa dihukumi makrifat juga. Ya, ada pertanyaan nggak? Jadi Rabbil alamin itu tarkib mudhaf ilaih enggak? Rabbul alamin. Tuhan semesta alam. Nah, kalau kemasukan ya berarti apa? Ya Rabbal alamin. Kalau ada orang yang ngomong ya Rabbil alamin, salah. Kalau itu dihukumi jer gitu. Atau Rabbul alamin salah. Karena mudhof ketika kemasukan ya munada, maka dia wajib dibaca nasab. Ya. Jadi kalau ya ahlul kitabi salah. Ya. Karena ahlal kitab, ahla itu sebagai mudhof. Kalau mudhof kemasukan ya, maka wajib dibaca nasab. Ya Rasulullah. Tidak boleh ya Rasulillah atau ya Rasulullah. Ada pertanyaan? Bisa dipaham ya? Ya memang rumit. Ya, enggak kan? Ini geleng-gelengnya enggak rumit atau gimana, Pak? Iya. Jadi saya kemarin itu potong rambut ya. Orangnya kelihatan soleh tepat waktu. Jadi kalau mau sholat, maaf lagi sholat gitu kan. Dan saya lihat orangnya juga agamanya bagus. Terus saya nanya gini, tertarik jadi ustadz enggak? Wah, saya nanti takut menyesatkan kan itu. Loh, saya kira semua ada resikonya. Yang penting kita yakin yang kita fahami itu benar, untuk itu kita amalkan. Terus saya pakai analogikan kayak gini. Kan beliau kan ngomong resiko. Saya ngomong gini. Saya mau ke kota A misalnya. Bisa naik motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat. Semuanya ada resikonya enggak? Ada. Kalau saya nggak mau resiko, ya nggak akan nyampe sana. Ya nggak. Nah, resiko itu ada, tapi paling nggak bagaimana resiko itu kecil. Ya akhirnya kita belajar yang tekun, belajar dengan benar. Nah kalau ini tadi susah nggak? Susah, tapi bukan berarti terus akhirnya nggak dipelajari kan gitu. Nah, dilawan aja. Saya yakin nahwu itu banyak manfaatnya. Tapi itu tadi peminatnya sedikit. Nah, menurut saya yang sedikit inilah yang istimewa. Kenapa? Qalilan. Ada pertanyaan? Ya, intinya tetap istiqomah. Saya dulu belajar nahwu itu dengan Ustadz Muhaimin itu waktu tahun 2005, 2006 itu sekitar 8 atau 9. Terus tahun 3 tahun yang lalu, berarti 2023. 2023 dikurangi 2026 sekitar 17 tahun. Ya, 16-17 tahun. Saya kesana lagi kan, silaturahmi. Ustadz, sekarang yang ngaji berapa? Ya, 9. Ya nggak jauh beda sama belasan tahun yang lalu saya ngaji itu ya 8-9. Ternyata 16 tahun setelah itu ya istiqomah. Tapi orangnya beda. Tapi artinya peminatnya itu memang nggak banyak.
Tapi kalau bisa ini, itu kan kita akhirnya tahu kan, letak bukan kesalahan Al-Quran ya, letak kesalahan orang yang baca Al-Quran. Kalau kita paham nahunya kan akhirnya kita tahu salahnya di mana. Oh, Masya Allah. Baca. Kalau guyonannya yang ngaji saya itu tadi nonton wong gundul kan itu. Kalau kita kan baca Arab gundul. Ya itu target itu. Karena gini, kalau kita baca terjemahan, baik itu kitab, hadis ataupun Al-Quran, itu rasanya beda ketika kita baca langsung dari teksnya kan. Sensasinya beda. Nah itu sekarang lagi kita proses di situ. Mudhaf ilaih i'rabnya jar ya. Karena contoh jamak mudzakkar salim kan jarnya kan nggak pakai kasroh, tapi pakai ya non. Mudhaf ilaih i'rabnya jar. Mudhaf ketika masuk kemasukan ya munada i'rabnya nasab. Selain kalau mufrad alam dhammah tanwa tanwin. Temannya apa temannya? Teman itu contohnya. Temannya nakiroh maksudah. Ya, temannya. Ina punya berapa teman? Nah, ina, ana, laita, lakinna, la'ala, ka'ana. Kenapa? Kan ini sudah mancep banget tuh di saya. Soalnya kadang kalau saya ngikutin buku ini, misal yang ngaji itu cuma 5, saya ngaturnya itu, wah ini yang kurang itu di mana kan gitu. Untuk itu urutannya pakai punya saja. Inna, anna, laita, lakinna, la'ala, ka'ana. Itu temannya, saudaranya inna yang menasobkan isim dan merofakkan khobar. Ada pertanyaan? Terima kasih atas waktunya, atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.